Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Kali ini kita akan membahas topik yang lagi banyak banget dialami sama anak muda, yaitu quarter life crisis. Pernah ngerasa bingung, galau, dan kayak nggak tahu arah tujuan hidup di usia 20-an atau 30-an? Tenang, kamu nggak sendiri. Di video ini kita bakal mengupas tuntas tentang quarter life crisis dan kasih tips ampuh untuk menghadapinya. So, stay tuned. Quarter life crisis itu merupakan fase di mana kita ngerasa lost, bingung sama identitas diri, karir, dan masa depan. Biasanya muncul di usia 20-an sampai 30-an awal. Nah, apa saja sih tanda-tandanya? Merasa stuck dan nggak bahagia dengan pekerjaan atau jurusan kuliah, sering membandingkan diri dengan orang lain, gampang merasa cemas dan overthinking, bingung tentang tujuan hidup dan passion, sulit mengambil keputusan, dan rasa cemas berlebih. Tapi jangan khawatir, quarter life crisis itu wajar banget. Semua orang akan merasakan demikian. Yang penting kita tahu gimana cara menghadapinya. Yuk kita simak tips berikut ini. Pertama, kenali diri sendiri. Cobalah luangkan waktu untuk introspeksi diri. Apa sih sebenarnya yang kamu inginkan dalam hidup? Apa passionmu, apa kesenanganmu, apa kelebihan dan kekuranganmu? Dengan mengenali diri sendiri secara dalam, kamu bisa lebih mudah menentukan arah hidupmu akan dibawa kemana. Mengenali diri sendiri adalah sebuah perjalanan seumur hidup yang penuh dengan penemuan dan introspeksi diri. Ini bukan sekadar mengetahui nama, usia, atau pekerjaan kita, melainkan memahami secara dalam nilai-nilai, keyakinan, kekuatan, kelemahan, serta apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Proses ini melibatkan penggalian jujur ke dalam diri, memahami emosi dan pikiran, serta mengenali pola perilaku kita kesehariannya. Kemudian mengenali diri sendiri memungkinkan kita untuk membuat pilihan yang lebih tepat dalam hidup, baik dalam hal karir, hubungan, percintaan, maupun tujuan pribadi. Ketika kita memahami nilai-nilai dan passion kita dapat mengejar hal-hal yang benar-benar bermakna bagi kita. Dengan menggali kekuatan dan kelemahan, kita dapat memaksimalkan potensi diri dan mengatasi tantangan dengan lebih efektif ke depannya. Introspeksi diri melalui refleksi, journaling, atau meditasi merupakan kunci untuk mengenali diri sendiri. Selain itu, terbuka terhadap feedback dari orang lain dan berani keluar dari zona nyaman juga dapat membantu kita melihat diri dari perspektif yang berbeda. Mengenali diri sendiri adalah sebuah fondasi untuk menciptakan hidup yang autentik, bermakna, dan bahagia sepanjang hidup. Kemudian kedua, menerima ketidakpastian. Hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Jangan terlalu keras pada diri sendiri kalau kamu belum tahu apa yang kamu mau. Maka dari itu nikmatinya prosesnya, coba hal-hal baru, dan jangan takut untuk gagal. Hidup itu penuh dengan ketidakpastian dan kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan kehidupan. Menerima kenyataan ini merupakan langkah awal yang penting untuk mengembangkan ketahanan mental dan mencapai kesuksesan sejati dalam hidup. Alih-alih kita menghindarinya, kita perlu memandang kegagalan sebagai peluang berharga untuk belajar dan bertumbuh. Setiap kesalahan yang kita buat, setiap rintangan yang kita hadapi, menyimpan berbagai macam pelajaran berharga yang dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Kemudian menerima ketidakpastian berarti melepaskan keinginan untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan. Kita sebagai manusia tidak selalu bisa memprediksi apa yang akan terjadi, dan terkadang rencana terbaik yang kita susun pun bisa gagal. Namun di tengah ketidakpastian itulah terdapat sebuah ruang untuk fleksibilitas, kreativitas, dan penemuan diri. Dengan menerima bahwa kita tidak tahu segalanya, kita membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan peluang-peluang baru yang tak terduga. Kegagalan dan ketidakpastian merupakan guru yang bijak dalam sekolah kehidupan yang abadi ini. Mereka mengerjakan kita kerendahan hati, ketekunan, dan kemampuan untuk fleksibel beradaptasi terhadap keadaan yang menerpa. Dengan merangkul kegagalan dan ketidakpastian, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, berani mengambil resiko, dan mencapai potensi sepenuhnya tanpa dibebani oleh rasa takut berlebih. Kemudian ketiga, berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Fokuslah pada perjalananmu sendiri dan syukuri apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, grass is always greener on the other side. Itu cuma ilusi. Di dunia yang penuh dengan sorotan media sosial dan pencapaian orang lain yang tampak sangat sempurna,
Mudah sekali kita terjebak dalam sebuah perangkap membandingkan diri. Kita melihat foto liburan mewah teman, promosi jabatan rekan kerja, atau pencapaian akademis saudara dan rekan-rekan, tanpa sadar mulai meragukan diri sendiri. Padahal perbandingan semacam itu seringkali tidak adil dan hanya akan mengikis rasa percaya diri kita serta kebahagiaan pribadi kita. Ingatlah bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidup, tantangan, dan kelebihan masing-masing. Maka dari itu, fokuslah pada pencapaian dan perkembangan diri sendiri. Syukurilah apa yang telah dimiliki dan hargai keunikan yang ada dalam dirimu. Mulailah berhenti membandingkan diri dengan orang lain adalah kunci untuk menemukan kedamaian batin dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Maka dari itu, cobalah untuk mengalihkan fokus dari pencapaian orang lain dan mulailah untuk menghargai setiap langkah kecil yang telah kamu ambil. Rayakan setiap keberhasilan, belajar dari setiap kegagalan, dan teruslah berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati bukanlah berasal dari menyaingi orang lain, melainkan dari menemukan kepuasan dalam perjalanan hidup kita sendiri sebagai manusia yang dewasa dan bijaksana. Kemudian, cari support system. Ceritakan perasaanmu pada orang-orang terdekat seperti keluarga atau sahabat atau kekasih, istri. Atau kamu juga bisa bergabung dengan komunitas yang memiliki kesamaan denganmu. Dukungan dari orang lain bisa membantu kamu melewati masa-masa sulit. Selanjutnya, jaga kesehatan mental dan fisik. Jangan lupakan pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik. Olahraga teratur, makan makanan bergizi, tidur yang cukup 7-8 jam setiap malamnya, dan melakukan aktivitas yang kamu sukai bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood sehari-hari. Kesehatan mental merupakan sebuah fondasi penting bagi kesejahteraan hidup, serta menyeluruh dalam perspektif psikologi. Menjaga kesehatan mental melibatkan upaya sadar untuk merawat dan mengembangkan aspek psikologis, emosional, dan sosial diri ini. Hal ini mencakup kemampuan untuk menghadapi stres, membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, serta menyadari dan mengelola emosi negatif, emosi marah secara efektif, memahami diri sendiri, mengenali pola pikir dan perilaku, serta mengembangkan strategi yang adaptif untuk keseharian. Merupakan langkah krusial dalam menjaga kesehatan mental. Salah satu pilar penting dalam menjaga kesehatan mental adalah praktik self-compassion, yaitu memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, pengertian, dan dukungan layaknya kita memperlakukan seorang sahabat. Ini berarti menerima kekurangan diri, memaafkan kesalahan, dan memberikan apresiasi tertinggi pada diri sendiri. Self-compassion membantu mengurangi stres, meningkatkan resiliensi ketahanan diri, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Selain itu, menjalin koneksi sosial yang positif, baik dengan keluarga, teman sekolah, teman kuliah, maupun komunitas juga berperan penting dalam mendukung kesehatan mental kita. Psikologi juga menekankan pentingnya mencari bantuan profesional ketika diperlukan. Jika Anda mengalami gejala seperti kecemasan berlebihan, perasaan sedih yang berkepanjangan, atau gangguan pola tidur, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Mereka dapat membantu Anda mengidentifikasi akar masalah, mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang Anda rasakan, kemudian memberikan dukungan dalam perjalanan menuju kesehatan mental yang lebih baik. Nah, itu tadi beberapa tips menghadapi quarter life crisis. Ingat, fase ini adalah bagian normal dari pertumbuhan pribadi kita. Jadi ini sebagai kesempatan untuk mengenali diri sendiri lebih baik dan menemukan arah hidup yang kamu inginkan. Semangat! Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk video inspiratif lainnya. See you in the next video. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.